Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan juga kesempatan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 9, bab yang ketiga tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan kita kali ini adalah lembaga-lembaga negara. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan dan ajar kali ini hingga selesai. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berasal dari konsep teori trias politika. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedudukan presiden adalah kepala negara dan kepala eksekutif atau pemerintah. Adapun MPR, DPR, dan DPD merupakan badan legislatif. Sedangkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial adalah badan yudikatif. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 5. Mahkamah Agung atau MA. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang ke-8, Komisi Yudisial atau KY. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum era reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan utusan golongan. Setelah era reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Adapun perihal MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 dan pasal 3. Susunan anggota MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedangkan tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan garis miring atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. 6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. 2. Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam ayat 2 pasal yang sama ditegaskan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Adapun dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tugas dan wewenang presiden adalah sebagai berikut. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ketika membuat perjanjian internasional lainnya yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terlebih yang terkait dengan beban keuangan negara dan garis miring atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan persetujuan. Pasal 11. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 12. 4. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13. 5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14. 6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15. 7. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Pasal 16. 8. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Adapun pembentukan,
pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis ini dapat diundang untuk persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. 3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 4. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 5. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara dan perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain sebagai berikut. 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 1. Pemberian amnesti dan abolisi. 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. 4. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial
terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. 6. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketika melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi kedudukannya tidak berdiri di atas pemerintah. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun tugas BPK antara lain sebagai berikut. 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 2. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 3. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 4. BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota kepada BPK. 6. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. 7. Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, serta pemerintah. 5. Mahkamah Agung atau MA. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditentukan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Mahkamah Konstitusi berwenang 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Aturan pengajuan ke-9 orang tersebut adalah 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap provinsi ditetapkan 4 orang anggota DPD. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Adapun masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah. Tugas dan fungsi DPD terdapat pada pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan oleh DPR dan pemerintah. 3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang hasilnya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 8. Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adapun susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Demikian pembahasan tentang lembaga-lembaga negara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat dipahami dan dapat menambah wawasan serta khasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu hubungan antar lembaga negara. Ikut lomba makan kerupuk, kerupuknya gak ada rasa. Rasa cintaku tak akan lapuk untuk negeri tercinta Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.